Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan Google Classroom dan juga bagaimana cara penggunaannya bagi guru maupun dosen. Silakan disaksikan video saya sampai selesai, no skip, supaya dalam penggunaannya kita menjadi mudah. Yang pertama adalah silakan Anda masuk di Google Anda, di Gmail Anda. Saya sudah login ini. Oke, kalau Anda sudah login di Gmail, silakan Anda masuk di aplikasi Google. Anda di sebelah kanan Anda ataupun di sebelah kiri layar Anda, silakan diklik di sini. Karena aplikasi Google yang ada itu sangat banyak sekali. Ada Google Meet, ada Hangout, ada Google Drive, ada YouTube, ada Maps, ada Google Form, dan juga ada Classroom. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana pengaktifan Classroom. Jadi kita masuk di aplikasi Google, kemudian silahkan langsung pilih Classroom. Oke. Silakan dilanjutkan. Kemudian setelah tampil seperti ini, silakan Anda pilih di bagian plus, ya. Karena ada dua pilihan di sini. Bisa gabung ke kelas, berarti nanti kita akan gabung ke kelas tertentu, di mana untuk gabung ke kelas itu kita harus mendapatkan kode kelas, ataupun kita akan membuat kelas. Nah, bagi guru dan dosen itu tentu ketika kita akan mengajar menggunakan Classroom, maka kita harus membuat kelas dengan cara kita klik di bagian plus, kemudian kita buat kelas. Nah, yang seperti ini silakan Anda checklist. Oke, kemudian lanjutkan. Kemudian silakan klik nama kelasnya apa. Misalnya untuk kelas 3A ataupun kelas 3, kemudian A, dan mata pelajarannya apa, misalnya fikih dan ruangan 3 misalnya. Kemudian kita buat. Oke, kelas Anda sudah jadi. Jadi ini adalah kode kelas Anda, sehingga supaya siswa Anda atau mahasiswa Anda bisa bergabung di kelas Anda, maka silakan kode kelas ini silakan dibagi ke siswa Anda ataupun mahasiswa Anda, ataupun kita salin undangan, kemudian silakan di copy di grup mahasiswa atau grup siswa. Maka setelah bergabung, maka di forum kelas Anda itu ada beberapa pilihan. Ada forum, di mana di sini adalah merupakan interaksi untuk semua kelas Anda, semua siswa Anda yang tergabung dalam kelas Anda. Kemudian ada tugas kelas. Tugas kelas ini ketika Anda ingin memberikan tugas, silakan Anda masuk di bagian buat, kemudian tugas biasa ataukah tugas kuis, pertanyaan, kemudian materi, silakan Anda pilih.
Kemudian untuk melihat anggota silakan dipilih di bagian anggota. Maka nanti ketika ada yang bergabung akan terdeteksi siapa-siapa yang sudah tergabung dalam ini. Kemudian untuk penilaian nanti akan terdeteksi di sini. Ya. Contoh untuk tugas kelas, kita membuat tugas, misalnya untuk tugas silakan diklik tugas. Kemudian judul tugasnya apa? Misalnya tugas materi 1. Sebagai petunjuk operasionalnya, misalnya setelah selesai menyaksikan materinya, maka silahkan membuat ringkasan materi sebanyak 5 halaman. Kemudian kita bisa kasih poin, bisa juga tidak dinilai. Kemudian untuk tenggat waktu kita bisa batasi waktunya sampai kapan. Maka ketika waktunya sudah berakhir, maka otomatis mahasiswa yang belum mengumpulkan tugasnya tepat pada waktunya, maka otomatis tugasnya tidak akan mendapatkan penilaian. Kemudian kita tugaskan. Nah, tugas untuk pertama itu sudah selesai. Kalau kita ingin membuat materi, bisa juga melalui di bagian forum, kita umumkan sesuatu ke kelas Anda, kemudian kita tulis, silahkan saksikan materi berikut ini. Misalnya kita akan tambahkan link. Oke, bisa kita misalnya ambil link ini, kita copy, kemudian kita paste di bagian ini, kemudian kita tambahkan. Oke, setelah seperti ini maka kita posting. Oke, jadi inilah cara mengaktifkan Google Classroom dan cara penggunaannya juga. Maka Google Classroom itu mempunyai beberapa manfaat kegunaan yang sangat banyak sekali ketika kita mampu menggunakannya juga dengan baik, dengan maksimal. Karena tanpa ada latihan dan keberanian kita dalam menggunakan Classroom, maka kita tidak akan tahu tentang apa sebenarnya manfaat utama ataupun berapa banyak sebenarnya manfaat yang dimiliki oleh aplikasi Google Classroom ini. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan tentang Google Classroom kepada guru dan ataupun pengajar yang lain ataupun dosen. Silakan dalam proses pengajaran secara daring bisa menggunakan Classroom, karena Google Classroom mempunyai manfaat ataupun penggunaan dalam sistem kegunaannya mempunyai kecanggihan teknologi yang mungkin tidak dimiliki oleh aplikasi lain. Terima kasih atas kunjungannya ke channel kami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.